Halo Autolover, berjumpa lagi bersama saya di channel Radar Bintang. Bukan jadi rahasia umum lagi jika pabrikan motor banyak mengeluarkan motor-motor yang bervariasi namun mayoritas dengan mesin yang sama. Atau kasarnya hanya berbeda bodi, nama, namun dengan mesin yang sama. Mengapa demikian? Sangat menarik memang pertanyaan tersebut. Lebih menarik lagi jika kita tahu alasannya. Jika kita perhatikan, hampir seluruh pabrikan saat ini memang melakukan trik tersebut dengan memecah sebuah produk dalam beberapa variasi tapi dengan basis mesin yang sama dan dijual dengan harga yang berbeda. Bahkan ada juga yang jomplang. Memang harga sebuah motor itu tidak hanya diperhitungkan dari mesinnya saja. Juga ada beberapa hal yang akan mempengaruhi harga seperti fitur, bahan material yang digunakan, variasi, rang, dan lain-lain. Namun, entah itu lebih mahal atau lebih murah juga bisa menjadi pertimbangan jika kita mengetahui bahwa mesinnya sama. Apalagi dari segi fitur hanya berbeda sedikit. Dan berikut contoh-contoh motor dengan mesin yang sama. Dari Honda ada basis mesin Beat untuk Beat Street, Scoopy, Genio, serta Vario 110 ISP. Basis mesin PCX sama dengan Vario 150 ISP. Basis mesin CBR 150 untuk New CB 150, Sonic 150, serta Supra GTR 150. Basis mesin Mega Pro untuk Verza dan CRF 150L. Terus dari Yamaha ada basis mesin Mio 125 untuk X-Ride 125, Vino 125, dan Soul GT 125. Basis mesin NMAX 155 untuk Aerox 155. Basis mesin Vixen untuk Sabre 150, YZF R15, dan Jupiter MX King. Basis mesin R25 untuk MT25. Lalu Suzuki ada basis mesin FXR 150 untuk Satria dan GSX 150 series. Dan yang terakhir Kawasaki ada basis mesin Ninja 250 untuk Z250. Basis mesin KLX untuk The Tracker series. Nah, itu hanya beberapa contoh saja. Karena kalau dibahas semua, mungkin durasinya akan cukup lama selama kita menunggu waktu yang katanya indah pada waktunya. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa pabrikan memecah basis mesin yang sama untuk beberapa varian berbeda? Dan kenapa tiap varian baru tidak dengan mesin baru juga? Dan jawabannya cukup rumit. Di antaranya, pengembangan mesin. Untuk mengembangkan sebuah mesin baru, pabrikan butuh waktu bertahun-tahun. Tidak semudah membuat tempe orek, karena harus melalui beberapa proses yang cukup ribet. Bahkan R&D, Research and Development, atau riset dan pengembangan sektor mesin yang benar-benar baru, pabrikan bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun. Dan itu belum termasuk produksi massal. Lalu setelah itu, mesin harus lolos serangkaian uji, seperti uji reliability atau kehandalan, lalu uji durability atau daya tahan, konstruksi dapur pacu dihitung sedemikian rupa, serta banyak faktor lainnya yang juga cukup lama. Tidak bisa asal-asalan atau seenak jidat, karena ini menyangkut keselamatan si pengendara. Terus, setelah semua itu, pabrikan lalu menyerahkan tender rancangan komponen-komponen ke vendor. Seperti yang kita tahu, tiap pieces komponen tidak dibuat sendiri oleh pabrikan motor. Mereka menyerahkan ke vendor sesuai spesifikasi yang diinginkan, atau dalam artian bekerja sama dengan pabrikan lain. Seperti contohnya, transmisi yang biasanya digarap Musashi atau gasket dan seal digarap oleh NOK, dan masih banyak yang lainnya, dan kalau ditotal bisa mencapai ratusan. Dan dengan mesin baru ini, seringkali vendor membuat cetakan atau mesin produksi yang baru, yang tentu saja memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit pula. Dan dengan itu semua, coba kita bayangkan dan renungkan, kalau pabrikan berpegang teguh dengan prinsip varian baru harus dengan mesin yang baru juga, mungkin mereka bisa mengeluarkan motor baru setiap 2, 3, atau bahkan 5 tahun sekali. Dan itu pun pasti dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Jadi itulah alasannya, dengan basis mesin yang sama agar terjadi efisiensi dari segi biaya dan waktu produksi. Apalagi mesin tersebut bisa dikembangkan dengan teknologi terbaru seiring berjalannya zaman. Basis mesin identik namun lebih advance. Maka sampai di sini dapat kita simpulkan
bahwa intinya dengan mesin yang sama maka akan lebih efisien serta efektif dalam menekan biaya, mempercepat refreshment produk, serta kelebihan lainnya adalah banyak dan mudahnya ketersediaan komponen atau part pengganti. Nah, itulah kira-kira alasan mengapa sekarang kita bisa melihat atau memiliki motor yang keren dan kekinian tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Dan itulah pembahasan saya di video kali ini. Tong hilap cabrek wae agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar otomotif dari saya. Dan saya Maman PPC dan seluruh paralon seantero galaksi Bima Sakti ini pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima wela.